Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 1 tentang Perang Dingin untuk kelas 12 Sejarah Peminatan. Materinya adalah Perang Dingin. Sebelum lebih jauh, tujuan pembelajarannya adalah pertama, mendiskusikan faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. 2, menjelaskan jalannya Perang Dingin. 3, menganalisis perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Karakter yang dikembangkan adalah cinta damai, jujur, proaktif. Kata kuncinya adalah perang proksi, negara dunia ketiga, NATO, Marshall Plan, Comecon, spionase, Fakta Warsawa, perestroika, glasnost, dan Seattle. Ada 3 pertanyaan tentang gambar di bawah ini, yaitu tentang Perang Dingin. Bisa nanti diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian nanti bisa diuraikan gambar-gambar tersebut. Munculnya 2 negara adidaya. Ini dalam Perang Dingin. Nah, Perang Dingin suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam istilah Perang Dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Awalnya adalah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian beralih kepada Perang Dingin. Muncul adanya 2 blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat sendiri berpaham kapitalisme dan liberalisme. Sedangkan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang berpaham komunisme. Adapun sebab-sebab Perang Dingin. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Amerika Serikat yang berpaham liberalis menggunakan sistem pertama pemilihan umum. Yang kedua demokratis. Yang ketiga kapitalis. Yang keempat individualis atau survival of the fittest. Yang kelima paling kaya di dunia. Yang keenam hak asasi manusia. Yang ketujuh adalah kebebasan pers. Sedangkan Uni Soviet sendiri tidak ada pemilihan umum. Otokratik ke diktatoran. Yang tiga komunis. Yang keempat setiap orang membantu setiap orang. Atau yang disebut dengan everybody help everybody. Kemudian yang kelima basis ekonominya lemah. Yang keenam masyarakat dikontrol oleh NKVD, polisi rahasia. Ke-7, sensor total terhadap pers. Sedangkan faktor penyebab Perang Dingin yang lain adalah pertama, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Yang kedua, Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme. Ketiga, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalis. Keempat,
Amerika Serikat takut akan pengaruh dan serangan komunis. Kelima, Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat. 6. Aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. 7. Amerika Serikat menolak membagi rahasia nuklirnya. Ke-8, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat. Yang berikutnya, Uni Soviet melanggar janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Selanjutnya, Uni Soviet takut akan serangan Amerika Serikat. Kemudian berikutnya, Uni Soviet memerlukan pembatasan yang aman di bagian barat wilayahnya. Yang terakhir, rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Jalannya Perang Dingin. Perang Dingin pertama, yaitu dengan adanya Marshall Plan. Janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa, termasuk Uni Soviet, yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Kemudian ada Molotov Plan. Pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara Blok Timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet. Kemudian ada NATO dan Pakta Warsawa. Ini adalah pertahanan dari kedua negara. Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan didirikan pada tahun 1949. Ini adalah NATO. Sedangkan Pakta Warsawa, suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam Blok Timur yang didirikan pada tahun 1955. Kemudian jalannya Perang Dingin yang berikutnya. Eisenhower dan Khrushchev. Eisenhower bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam Perang Dingin secara efektif. Sedangkan Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Konflik Berlin. Konflik Berlin ini terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat adalah berpaham kapitalis, berpaham liberalis, Blok Timur berpaham komunis. Yaitu Jerman Timur. Konflik Tiongkok juga terjadi, yaitu terjadi di Cina. Jalannya Perang Dingin yang berikutnya. Perang Korea juga terjadi, termasuk krisis Kuba dan perlombaan teknologi. Berikutnya adalah Perang Dingin kedua. Perang Dingin kedua merujuk pada periode peningkatan kembali ketenggangan dan konflik antara kedua negara adidaya pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an.
Dari segi politik, Perang Dingin Kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Kemudian dari segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Sedangkan Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% total GNP pada tahun 1981 menjadi 6,5% pada tahun 1986, jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Kemudian segi militer. Peningkatan ketegangan terlihat dari sepasang rudal balistik RSD 10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Pershing di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Berakhirnya Perang Dingin. Mikhail Gorbachev. Pada tahun 1985, diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet dengan kondisi perekonomian Soviet yang menurun tajam. Kemudian kedua, mengeluarkan kebijakan yang disebut perestroika dan glasnost. Yang ketiga, pada tanggal 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi, Malta, Gorbachev, dan George H.W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Dampak Perang Dingin bagi Uni Soviet atau Rusia. Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Kemudian restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sedangkan Amerika Serikat pertama menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Yang kedua, pengeluaran militer Amerika selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar $8 triliun. Hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Sedangkan bagi dunia, muncul pertama konflik baru di sejumlah negara. Yang kedua, mendorong perkembangan teknologi. Yang ketiga, berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Bagi Indonesia, turunnya Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966 diduga kuat dibantu oleh CIA yang tidak ingin Indonesia berafiliasi ke Uni Soviet. Nah, kalau kita lihat, bisa dilihat dari video dalam Perang Dunia.
Kemudian bisa kalian diskusikan, cuplikan video yang ada dan yang ada di dalam PPT tadi, kemudian yang Anda tonton. Apa yang diskusikan? Jika memang terjadi perang dingin, faktor apa saja menjadi penyebabnya, kemudian perang dingin jilid 2 akan berdampak pada Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia. Apakah setuju Anda jika perang dingin jilid 2 terjadi? Jelaskan pendapat Anda secara logis. Dan video tersebut dijelaskan perbedaan faktor penyebab perang dingin jilid 2 dengan perang dingin sebelum. Apa perbedaannya? Jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.